Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad mananna ala Musa ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh Dewan Pengurus Takmir Masjid Baitur Rahman Bangraya. Jazakumullah khair atas waktunya, kesempatannya, partisipasinya dalam agenda dakwah HDMI pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk antum semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati rekan-rekan kami segenap Dewan Pengurus HDMI. Kalau di kalangan anak-anak komputer dengar HDMI ini agak ketawa, Ustaz. HDMI apa PGA ujinya kan? Ya, padahal HDMI itu akronim dari Himpunan Dai Muda Indonesia. Percaya bae Pak Mudo ya. Kalau lihat rayu Ustaz Windo tadi Mudo apa tidak tebak dewek bae ya. Kalau lihat KTP nah mungkin agak terkejut ya. Yang kami hormati juga seluruh jamaah sekalian yang sudah menyempatkan waktu hadir, mudah-mudahan setiap langkah, setiap tapak kaki, keringat, bensin, rasa letih yang dikeluarkan menjadi bagian dari amal soleh kita, menjadi pemberat timbangan kita di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu kita terbatas, jadi saya pun mungkin akan menyampaikan tidak terlalu banyak juga terkait dengan Ramadan. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita kalau tidak salah ya, kita masuk tanggal 23 Sya'ban ya kalau tidak salah. Artinya tidak kurang dari 1 minggu lagi Ramadan, tamu agung, syahrun azim, syahrun mubarak itu akan tiba, akan segera mendatangi kita. Entah kita mendatangi Ramadan atau Ramadan segera mendatangi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkait dengan kedatangan Ramadan ini, saya pribadi melihat sikap kaum muslimin. Menurut saya ada 3 kondisi kaum muslimin ketika tafadhol Ustaz. Ketika Ramadan ini akan datang, ada 3 sikap kaum muslimin dengan kedatangan Ramadan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ketika mereka mendengar Ramadan, kelompok pertama ini adalah kelompok yang merasa berat dengan hadirnya Ramadan. Terbayang di pikirannya, dalam pandangannya, dalam hatinya, ini bakal terjadi sesuatu yang besar baginya. Entah itu berkaitan dengan pekerjaannya, entah itu dengan kebiasaan hidupnya, makan minumnya, aktivitas sehari-harinya. Pokoknya kalau Ramadan sudah datang, gelisah dia, merasa berat dengan hadirnya Ramadan itu. Ini ada Bapak Ibu sekalian, tidak bisa kita pungkiri. Sebagian orang-orang yang mengaku Tuhannya adalah Allah, Nabinya Muhammad SAW, namun dengan kedatangan Ramadan merasa berat. Mudah-mudahan di ruangan ini tidak ada yang merasa berat dengan hadirnya Ramadan itu. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian, dengan hadirnya Ramadan ini ada golongan yang kedua yang biasa-biasa saja. Bahasa Inggrisnya caidak baik, CCDT dengan datangnya Ramadan. Mengapa? Karena baginya
Ramadan dengan 11 bulan lainnya tidak ada beda. Ini faktor kejahilan, ketidakpengetahuan mereka terhadap apa yang ada pada Ramadan. Mudah-mudahan kita pun tidak termasuk dalam golongan yang kedua ini. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ini yang baik, yang bagus, yaitu al-mufarrihun, orang-orang yang gembira dengan datangnya Ramadan. Semakin dekat Ramadan itu tiba, semakin tinggi rasa rindunya, semakin kuat doa-doanya, semakin tinggi hajatnya kepada Allah agar Allah menjumpakannya dengan bulan yang mulia itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba kerucutkan lagi, orang-orang yang gembira dengan Ramadan ini juga ada level-levelnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ini level anak-anak. Ya. Anak-anak itu senang dengan Ramadan Bapak Ibu. Kenapa? Ya, karena kalau mereka puasa, melakukan amalan, dapat duit. Ini kegembiraan anak-anak. Kegembiraan yang tumbuh karena faktor kekanak-kanakan. Atau kegembiraan remaja, para jomblo umpamanya. Kalau Ramadan datang lemak, pas lebaran pacak ngapel, pacak kenalan sama calon mertua. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang gembira dengan Ramadan ini para pedagang, tukang jualan. Senangnya di Ramadan omsetnya naik. Yang tukang es segera pencarian alat-alat apalah yang nak dijual, mulai berpikir dia. Biasanya jualan pagi, kita pindah ke buat pasar beduk. Senang, tapi kenapa? Karena pengalaman dia, para pedagang itu omsetnya naik kalau berada di bulan Ramadan. Atau yang berikutnya Bapak Ibu, kegembiraan para artis. Artis ini senang nian kalau Ramadan datang. Artis yang tidak berjilbab ataupun artis yang sering main film Islami itu senang kalau Ramadan datang. Kejar tayang, stripping. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangankan artis, ustadz-ustadz juga senang Ramadan. Ustadz Windo ini jadwalnya lah padat Bapak Ibu sekalian. Ustadz Depriza, Ustadz Musolli juga mungkin sudah banyak jadwalnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya katakan adalah, seandainya faktor kegembiraan kita itu karena yang saya sebutkan tadi, ini sedikit atau banyaknya akan berdampak dengan kualitas ibadah Ramadan kita. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus gembira dengan datangnya Ramadan itu? Banyak sebenarnya Bapak Ibu sekalian, namun saya ingin menyebutkan 3 saja, nanti mungkin ditambahkan oleh ustadz-ustadz yang lain juga. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ngapalah kita ini harus senang, gembira, bahkan harus merindu-rindukan Ramadan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Anas bin Malik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan. Kalau Ramadan itu akan tiba, Ramadan sudah semakin dekat, Rasulullah akan kumpulkan para sahabatnya, keluarganya, handai taulannya, dan memberikan kabar gembira kepada mereka, mengabarkan kepada mereka bahwa Ramadan itu akan tiba. Qad ja'akum Ramadan wa huwa syahrun azim wa huwa syahrun mubarak. Dikabarkan kepada Rasulullah. Jadi tarhib Ramadan itu sunnah sebenarnya, mengingatkan kepada kaum muslimin, karena orang-orang ini sering lalai Bapak Ibu sekalian. Diingatkan. Baru ingat sehari sebelum Ramadan, itu Rasulullah mengingatkan para sahabatnya karena kondisi umat ini yang sering lalai. Ya. Bahkan diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kanu ba'dhas salaf, kata beliau, orang-orang soleh sebelum kita itu Bapak Ibu sekalian, yad'unallaha sittata ashhur ayyuballighuhum Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar Allah jumpakan mereka dengan Ramadan. Ketika kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, kita berdoa itu kan artinya saat kita masuk bulan Rajab sudah berdoa seperti itu. Itu persiapan yang minimal untuk kita berjumpa dengan Ramadan. Nah, yang terbaik itu adalah 6 bulan sebelumnya. Wa yad'unallaha sittata ashhur ayataqabbalu bihi minhum, ayataqabbala bihi minhum.
Dan para ulama dulu, orang-orang soleh sebelum kita, setelah berakhirnya Ramadan, mereka berdoa 6 bulan setelah berakhirnya Ramadan itu, agar Allah terima amalan-amalan mereka sewaktu di bulan Ramadan. Inilah bentuk kegembiraan orang-orang soleh sebelum kita dengan hadirnya Ramadan. Nah, mengapa kita harus bergembira? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, karena Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan, bulan di mana dosa-dosa yang selama ini kita lakukan berpotensi akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ay man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa, salat, beramal di bulan Ramadan, dasarnya 2. Iman, ihtisaban. Yakin, ihtisab. Ada seorang ulama dari Kuwait, Syekh Mustafa namanya, beliau mengatakan yang dimaksud ihtisaban itu adalah manajemen, Bapak Ibu. Ihtisab itu perhitungan, buat schedule. Mau khatam berapa kali, mau qiyamul lail berapa kali, mau infaknya berapa juta, jangan berapa ratus ya, berapa juta. Mau sedekahnya seperti apa, tilawahnya bagaimana, kemudian rawatibnya seperti apa. Itu yang dimaksud dengan ihtisaban, dengan penuh perhitungan, penuh manajemen. Siapa saja yang melakukan ibadah bulan Ramadan dasarnya iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, berpotensi dosa-dosanya diampuni Allah. Siapakah orang beriman yang tidak senang dengan potensi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus gembira dengan Ramadan? Syahrun mudha'afun lil amal, bulan di mana amalan-amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengatakan, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, siapa yang melakukan kebaikan di bulan itu, kana kaman adda faridatan fima siwahu, entah itu amalan sunnah, kebaikan-kebaikan yang sifatnya sunnah dikerjakan di bulan Ramadan, maka dinilai sebagai ibadah wajib, amalan wajib, sebagaimana kita melakukannya di luar bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan dianggap dinilai wajib. Wa man adda fihi faridah, siapa yang melaksanakan hal yang faridah, yang wajib di bulan itu, kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu, maka dilipat gandakan menjadi 70 kebaikan. Hadis ini memang dianggap bermasalah, namun menjadi tasyji', motivasi untuk kita semua, bahwa Ramadan ini berpotensi amalan-amalan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, Bapak Ibu sekalian. Kisah ini masyhur, sering diceritakan oleh asatid sewaktu di bulan Ramadan. Betapa hebat dan mulianya ibadah di bulan Ramadan itu, bahkan melebihi amalan syahid. Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban menceritakan kisah yang diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah. Kata Talhah, Ja'a rajulain min Bali, datang 2 orang laki-laki dari sebuah daerah namanya Bali. Bukan Bali kita, Pak ya, Bali. 2 orang ini tujuannya untuk masuk Islam, bertemu Rasulullah, pengen memeluk Islam. Singkat cerita, diterimalah Islam mereka. Kembali mereka ke kampung mereka masing-masing. Orang yang pertama setelah masuk Islam luar biasa ibadahnya, luar biasa kualitas ibadahnya, kuantitasnya juga luar biasa. Sedangkan orang yang kedua ibadahnya tidak begitu luar biasa daripada yang pertama. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, ada panggilan jihad. Singkat cerita, orang yang pertama ini ikut jihad, istishhad, dia mati syahid. Dia syahid di jalan Allah. Amalan apa yang lebih besar daripada mati syahid? Asal syahidnya benar ya, syahidnya yang benar. Nah, orang yang kedua Bapak Ibu sekalian wafatnya 1 tahun kemudian, lebih lama daripada orang yang pertama. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kata Talhah bin Ubaidillah, Talhah ini Bapak Ibu sekalian adalah salah satu di antara 10 sahabat
yang diberikan kabar gembira dari Nabi masuk surga. Pada suatu malam Tolhah ini bermimpi Bapak Ibu. Beliau berada di depan pintu surga. Dan beliau melihat dua orang tadi yang sudah wafat tadi. Orang pertama wafatnya syahid, orang yang kedua tidak mati syahid, tapi wafatnya 1 tahun kemudian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kata Tolhah, keluar malaikat. Lalu malaikat itu mempersilahkan orang yang kedua untuk masuk surga terlebih dahulu. Baru kemudian mempersilahkan orang yang pertama masuk surga. Kaget Tolhah. Kok bisa? Kok bisa orang yang kedua ibadahnya pas-pasan, orang yang pertama mati syahid, bahkan ibadahnya luar biasa, orang kedua lebih dulu masuk surganya. Walau masuk surga galau Pak ya, jadilah alhamdulillah. Lalu kemudian malaikat itu mengatakan, irji anta, kau pulang dulu, kau belum saatnya wafat, belum saatnya masuk surga. Terbangunlah Tolhah, diceritakan kepada para sahabat pun tidak percaya. Kalau kau salah Tolhah, kalau tidak cak itu, mah itu nian, ya sudah, kita lapor sama Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Min ayyi dzalika ta'jabu. Apa yang buat kamu itu heran? Diceritakan ya Rasulullah, orang yang pertama mati syahid, orang yang kedua biasa-biasa saja amalannya. Kok bisa dia masuk surga lebih dulu? Maka Rasulullah mengatakan, bukankah orang yang kedua dia punya kesempatan 1 tahun hidup lebih lama 1 tahun daripada orang yang pertama? Benar ya Rasulullah. Wa huwa adraka Ramadan. Orang yang kedua itu sempat ketemu Ramadan. Fasoma wa shalla wa sajada. Dia salat, berpuasa, beramal, beribadah di bulan itu. Fama bainahuma ab'ad minas sama'i wal ard. Ketahuilah level kedudukan pahalanya itu antara orang kedua dan yang pertama itu seperti langit dan bumi. Karena dia sempat berjumpa dengan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita ini berapa tahun ketemu Ramadan? Bertahun-tahun. Ya. Maka mudah-mudahan tahun ini adalah tahun yang paling menyadarkan kita. Jangan sampai kita lalai dengan ma fihi Ramadan, apa yang ada pada Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang keberapa tadi? Yang kedua Nah, mengapa kita harus gembira bulan Ramadan? Ustadz ada lah noleh-noleh, kapan aku dijaknya? Ya, baik, saya cukupkan 2, mungkin nanti ditambahkan oleh Ustadz Arda. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya ibadah Ramadan kita ini berkualitas, tidak seperti yang dinyatakan oleh Nabi, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak di antara orang-orang itu yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar, haus dan dahaga saja. Tentu kita tidak mau seperti itu. Nah sebenarnya Bapak Ibu sekalian, jawabannya itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar di bulan Ramadan dan bahkan mungkin kita sudah hafal di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, saya garis bawahi. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kamu berpuasa, beriman, berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Beriman, berpuasa, bertakwa. Kalau kita analogikan Bapak Ibu sekalian yang pernah kerja di pabrik atau sebuah perusahaan, mereka mengenal ada 3 istilah. Yang pertama itu ada istilahnya input, proses dan output. Untuk menghasilkan output yang baik dari suatu produk atau suatu jualan atau peraturan, agar outputnya baik, maka inputnya harus benar, prosesnya apalagi, maka insya Allah outputnya akan benar. Kata ya ayyuhalladzina amanu itu adalah input Bapak Ibu. Input yang pertama yang harus kita kondisikan, yang harus kita pastikan iman dulu. Makanya Allah menyeru hanya orang yang beriman. Wahai engkau yang beriman, wahai kamu yang beriman. Jadi sebelum datang Ramadan ini, upgrade dulu iman kita, waspadai dulu iman kita. Jangan-jangan kita ini belum siap iman kita ini. Kata Rasulullah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kita, upgrade iman kita
Minimal dengan kalimat la ilaha illallah. Kuatkan iman kita. Apa yang harus kita lakukan? Datangi kajian, lembutkan hati kita, belajar kita sedekah, belajar kita mengurangi rasa kikir dalam diri kita. Itu inputnya. Kalau input ini sudah kita perbaiki dari awal, kita masuk ke prosesnya adalah puasa tadi, Bapak Ibu sekalian. Puasa ini harus dipahami. Apa yang harus kita pahami? Minimal tentang fikih puasa, hal yang membatalkan, hal yang makruh, hal yang menghiasi puasa. Tentu harus diawali dengan muhasabah, evaluasi dahulu terhadap puasa tahun-tahun yang lalu. Apa yang kurang? Ya. Jadi kalau inputnya baik, prosesnya baik, maka outputnya itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, agar kamu mencapai level tertinggi yang di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, bukan yang paling tinggi jabatanmu, bukan yang paling kaya kamu, bukan yang paling pintar kamu, tetapi yang paling bertakwa di antara kamu. Innalil muttaqina mafaza. Yang beruntung itu yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Yang masuk jannah naim itu yang bertakwa. Allah mempersiapkan 1 bulan agar level kita ini naik, Bapak Ibu. Makanya Ramadan juga sering disebut dengan syahrut tarqiyah, bulan peningkatan level. Kita akan naik level menjadi level tertinggi di sisi Allah, yaitu level takwa. Kata Ibnu Ali bin Abi Thalib, at-taqwa al-khawfu minal jalil, cirinya takut dengan Allah yang Maha Jalil. Wal amalu bit tanzil, interaksi dengan Quran. Luar biasa. Al-isti'dadu liyaumir rahil. Dia selalu bersiap-siap akan datangnya perjalanan panjang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan level takwa ini yang merupakan output dari proses Ramadan yang kita jalani ini, itu hanya Allah persiapkan di bulan Ramadan. Maka tentu kita harus bergembira dan bersenang-senang dengan datangnya bulan Ramadan. Hari ini kita datang, insya Allah kita ini secara jiwa senang dengan datangnya Ramadan. Kalau kita tidak menanti-nantikan Ramadan, saya yakin kita tidak akan datang ke sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya, inayahnya, taufiknya, sehingga kita dapat menjalani hidup dan kehidupan ini dengan baik. Dan terutama kita dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya dan mencapai level takwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ana mohon maaf kalau ada kesalahan dan ana mohon izin. Habis ini langsung berangkat, langsung pergi karena ada acara di dekat rumah itu. Jadi mohon izin dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.